Nah ini selain guru-guru kita nih Mbak Nunung, ini dari penonton juga ada yang ingin bertanya nih ke Mbak Nunung. Kita persilahkan ada di sini dengan Mbak siapa dan sebutkan pertanyaannya apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Nunung, saya Sarifah Putri dari Jakarta. Saya ingin bertanya mengenai kisah perjalanan hidup Mbak Nunung yang sebelumnya divonis sebagai penyintas kanker. Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara Mbak Nunung menghadapi masa-masa kritis setelah divonis penyakit kanker? Seperti itu. Terima kasih. Iya. Oke, nah itu Mbak. Ya sebetulnya apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu sakit, seneng apa, kita harus menerima dulu. Apalagi ini sakit, cancer itu kan pertama kali orang didiagnosa cancer pasti yang dihajar psikis. Benar psikisnya, langsung psikis kita drop. Karena kalau udah cancer itu kayaknya di depan kita itu kematian. Ternyata enggak juga, dan cancer itu sekarang bisa diobati. Selagi memang kita patuh, kita taat ya. Dan kembali lagi bahwa itu kan semua kan pemberian gitu loh. Ya sudah, kita belajar untuk ikhlas. Itu kan susah banget ya Pak Ustaz. Ikhlas itu saya ikhlas nggak apa-apa. Aduh itu cuman mulut, nggak sampai ke hati. Tapi saya dalam 10 hari itu waktu saya kena ada benjolan itu saya sudah terasa bahwa kena saya. Saya nggak mau cerita sama keluarga, nggak mau cerita sama suami. Saya cuma nangis setiap malam, nangis. Setiap saya sholat malam nangis. Ini apa ya Allah? Karena memang di keluarga saya genetik kansernya ada ya. Jadi pada saat saya menemukan benjolan itu saya udah terasa bahwa kena saya. Itu sejak tahun berapa Mbak Nunung? 2003. 2003. Okay. Terus saya nangis, akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah, apapun ini, kalau ini nanti hal yang terburuk, saya akan terima. Tapi kuatkan saya ya Allah, kuatkan saya, apapun nanti jawabannya saya akan terima. Ya akhirnya 10 hari kemudian saya menelpon kakak saya yang pernah kena cancer. Mbak, cancer itu bagaimana? Abi, kamu kenapa? Gini. Udah periksa sana. Akhirnya saya cerita sama suami udah langsung. Itu saya mungkin buat saya itu jawaban juga ya. Karena 10 hari loh saya memendam sendiri dengan cuman sholat. Saya nggak mau nangis, sholat saya itu ada keluarga saya yang tahu. Jadi setelah mereka tidur semua, saya bangun, saya ambil wudhu, saya nangis, apapun yang terburuk pun ya Allah saya akan terima. Nah akhirnya ya itu didiagnosa kanker saya. Ya sudah, sekarang apa jalan kanker itu? Kanker itu ya harus operasi. Setelah operasi harus kemo. Nah padahal orang itu banyak banget yang ditakutkan kanker itu kemo. Makanya banyak sekali yang tidak berhasil ya. Mohon maaf ya Bu. Itu karena mereka operasi itu udah merasa ya udah saya operasi. Padahal yang paling penting itu adalah kemo. Dan kemo itu sakit sekali, sakit banget. Tapi ya saya jalani, saya patuh, saya taat apa kata dokter karena saya anggap itu adalah jawaban semua dari Allah. Dan saya sudah berjanji saya siap menerima apapun yang terburuk. Nah gitu, jadi saya jalanin semuanya, akhirnya sudah mau 4 tahun ya sekarang ini. Saya sering kontrol, dokter bilang udah bersih, kemarin periksa darahnya dibawa ke Singapura, dilihat darah itu diperiksa darah genetik. Ternyata nggak ada genetik lagi, udah cuman berhenti. Itu mudah-mudahan benar ya, karena dokter juga bisa salah ya. Tapi mudah-mudahan dengan berita itu benar bang, benar. Saya mohon, pokoknya saya benar. Terus di diri saya sendiri udah bersih, tapi tetap waspada. Karena cancer itu kalau belum 5 tahun belum dibilang survivor. Jadi masih harap-harap cemas karena masih ada sesuatu alat yang dipasang di badan saya yang belum boleh dicopot. Setelah 5 tahun nanti udah dianggap bersih baru dilepas semua alat-alat itu. Gitu Ibu, Mbak. Masya Allah, ternyata Mbak Nunung ini sibuknya bukan hanya di depan layar ya, di belakang layar ternyata sibuk sekali loh, banyak sekali ujian yang ternyata hadir di hidupnya seorang Mbak Nunung ini, Masya Allah. Cuman saya mau tanya, terus investasi saya itu habisnya gimana ya Ustaz? Nah, ini menarik nih tadi nih Ustaz ya. Ya, karena tiba-tiba katanya begitu saya tadi saja sama gitu. Ustaz Transi tadi mikir juga kemana ya? Mbak Nunung aja nggak tahu apalagi kita ya.
Iya, kemana yang nanyanya sama kita? Ya sudah, karena itu semua apa yang kita punya hanyalah titipan. Kalau titipan itu tidak kita manfaatkan yang baik, kita diberi kepercayaan, kita tidak bisa memegang kepercayaan. Ya udah, diambil lagi lah sama yang punya. Oh, Masya Allah. Ustazah Nunung ini. Masya Allah. Subhanallah. Gitu, saya belajar ini belajar ikhlas, belajar Oke. menerima, belajar itu sulit sekali, tapi sedikit demi sedikit saya bisa menerima semua itu. Oke, Masya Allah. Boleh berikan tepuk tangan kepada tamu inspiratif kita. Luar biasa, kita doakan juga ya. Semoga Mbak Nunung ini segera sehat selalu begitu ya. Sembuh dari segala macam sakit-sakitnya. Dan ke depan tentunya menjalani kehidupan yang bahagia. Alhamdulillah Amin, Mbak, amin, ya Rabbal saya ini kan alamin. belakang ini lagi banyak layar lebar, itu kan juga rezeki dari Allah. Masya Allah, nanti kita nonton bareng ya sahabat jiwa ya, boleh, luar biasa. Terima kasih Mbak Nunung sudah Sama-sama. bergabung dalam program Renungan Ya. Jiwa malam hari ini. Dan tentunya sahabat, pada segmen berikutnya kita masih akan mendengarkan tausiah dari guru kita, ada Ustadz Abu Fida. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.